Punten Bapak, langsung saja Ya, dimulai. dimulai aja silakan. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa menghadiri pada kajian Sahih Bukhari pada sore hari ini. Lalu salat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi Sallallahu wasallam. alaihi wasallam. Baik, izinkan saya di sini selaku pembawa acara. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sauki. Izinkan saya membawakan acara pada kajian Sahih Bukhari kali ini. Di sini saya akan membacakan terlebih dahulu rundown acaranya. Yang pertama ada pembukaan, lalu ada sesi, ada pematerian, kemudian ada tanya jawab, doa tutup, dan penutup. Untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita ke pembukaan, yang mana yang akan kita buka dengan kalimat Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kita berlanjut kepada acara selanjutnya, acara inti yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Elan Sumarna. Kepadanya saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih Pak Ahmad Sauki ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah yang Allah muliakan, alhamdulillah pada sore hari ini, walaupun kita tidak walaupun kita hanya online saja, dengan dalam rencananya kita juga eh, di samping online juga offline bagi mereka yang ada kesempatan bisa kita bersuapeka untuk offline di Masjid Al-Furqon UPI, tetapi karena ada sesuatu hal sehingga saya nggak bisa hadir di masjid, sehingga kita hanya online saja hari ini. Namun demikian, kita berharap perjumpaan kita walaupun sifatnya online saja bisa tidak mengurangi berkah yang Allah berikan kepada kita. Jamaah yang Allah muliakan, pada sore hari ini kita masih tetap berbicara bab tentang takbir disolati fi yaumi ghaib. Ini salah satu bab pada Sahih Bukhari. Takbir maksudnya bab sholat ya, fi yaumi ghaib, mensegerakan sholat pada saat hari berawan.
Nah, kenapa ada sesi keduanya, jamaah sekalian? Karena memang ada banyak hal yang harus kita bahas secara tuntas, terutama terkait dengan kalimat man taroka, yang ini kalimat ini ya, eh, man taroka sholat al asri, barang siapa yang meninggalkan sholat asar, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengancamnya dengan habito amalu, bahwa amalnya itu akan batal, begitu. Nah, karena itu harus tuntas dibahas, begitu. Baik, seperti biasa, jamaah yang Allah muliakan, ada nasihat yang biasa kita sampaikan untuk semua kita, ya. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu qaulan sadida, dan ucapkanlah dengan ucapan yang benar. Nah, kalau kita mengucapkan dengan ucapan yang benar, itu tentu saja Allah memberikan jaminan bahwa yuslih lakum. Allah niscaya akan memberikan kemaslahatan pada kalian, yakni a'malakum, pada amal-amal kita, ya, pada amal kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni bagi kalian dzunubakum, dosa-dosa kalian. Nah, jamaah yang Allah muliakan, di sini Allah memberikan satu apa? Satu satu hal, ya, yaitu agar kita mengucapkan perkataan yang benar. Dasarnya ucapan yang benar saja, gitu ya. Sehingga dengan ucapan yang benar itu Allah akan memberikan apa namanya kemaslahatan akan amal-amal kita, dan tentu saja janji Allah akan memberikan ampunan atas dosa-dosa kita. Nah, itu jamaah yang Allah muliakan. Karena itu di akhir ayat ini Allah berfirman, wa may yuti'illaha, siapa yang taat kepada Allah, wa rasulahu, dan kepada rasulnya, faqad faza fauzan azima, sungguh dia akan mendapatkan keberuntungan, keberuntungan yang besar, begitu. Ini jamaah sekalian, eh, paruh akhir ayat ini menyimpulkan bahwa perkataan yang benar itu tidak lain adalah sebuah refleksi dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Maka orang tersebut faqad faza fauzan azima, akan memberikan faza, ini akan memberikan keberuntungan dengan keberuntungan yang benar. Nah, jadi nasihat kali ini, ya mas kalian, maka berkatalah kita dengan perkataan yang benar. Nah, menyangkut bahasan hadis di atas, jemaah sekalian, ya, maka eh, kita kembali kepada hadis ini. Nah, jamaah yang Allah muliakan, ya, nah, ini Ahmad Syauqi, ya, kita apa namanya, karena tidak mungkin dipanggil satu persatu, ya. Nah, selamat bergabung kepada mereka yang baru bergabung, ya. Nah, tentu saja di sini kita lihat yang sekalian, ada Bapak Ibu yang tentu Allah memuliakan, ya, dari kalangan dosen dan yang lainnya, ya, dari kalangan dosen, karyawan, dan yang lainnya. Kemudian juga selamat bergabung kepada sahabat karib kerabat dimanapun Anda berada, ya.
Kemudian tentu saja kepada adik-adik mahasiswa, mahasiswa UPI dan mungkin ada yang lainnya yang baru bergabung, ya selamat bergabung. Kemudian mungkin ada ajar juga yang ikut bergabung juga, selamat bergabung. Semoga acara kajian ini memberikan berkah dan pahala yang besar bagi kita. Ya. Nah, jamaah yang Allah muliakan, seperti biasa, kajian kita ini kita awali dengan beberapa hal ya. Di antaranya adalah eh, bahwa kajian hadis itu berbeda dengan kajian tafsir. Kalau kajian hadis, kalau kajian tafsir, tafsir Al-Quran maksudnya, kita akan langsung berbicara teks dari Al-Quran. Begitu. Jadi misal kita akan mengkaji tafsir Quran surat Al-Fatihah. Misal gitu ya. Maka kita langsung membaca ayat surat Al-Fatihah. Dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai akhir. Begitu. Tetapi kalau kajian hadis, sebelum kita masuk ke teks jamaah, maka kita akan diawali dengan yang namanya rawi dan sanad, yang namanya rawi dan sanad, begitu ya. Seperti yang tertera dalam hadis yang terlihat di layar masing-masing. Jamaah sekalian, jamaah bisa kalau seandainya di hadapan jamaah ada kitab Sahih Bukhari-nya, maka jamaah bisa membukanya pada kitabus sholat, bab takbir bisolat bisolat fi yaumi goimin. Begitu ya. Nah, tetapi apabila jamaah apa namanya terkendala untuk mendapatkan kitab Sahih Bukhari-nya, maka jamaah bisa dengan mudah mendownloadnya di ebook, mendownloadnya di internet, ditulis saja eh, apa namanya hadis Bukhari, gitu. Ditulis saja hadis Bukhari PDF. Nanti jamaah bisa mendownloadnya. Insya Allah dimudahkan oleh Allah. Begitu. Nah, atau barangkali jamaah ingin ingin hanya untuk mendapatkan pemateriannya, materinya boleh saja. Jamaah bisa apa namanya, terus materinya akan di-share melalui grup kajian hadis. Maka jamaah bisa masuk menjadi anggota kajian hadis eh, melalui nomor kontak yang sudah tertera di layar, begitu. Atau mungkin bisa kalau masih relatif terkendala untuk masuk kepada kepada grup kajian hadis, jamaah bisa apa mengontak langsung untuk minta materinya, begitu. Baik, kembali jamaah sekalian kepada kajian hadis kita. Nah, hadis yang sudah kita bahas, 5 hadisnya masih ini ya. Untuk mengingatkan saja, kita baca saja ya. Nah, hadatsana telah menceritakan kepada kami. Nah, ya. Kami ini siapa? Kami ini adalah maksudnya adalah Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari mendapatkan hadis dari gurunya, kemudian menuliskan, menuliskannya di kitab Sahih Bukhari-nya dan menyatakan telah menceritakan kepada kami siapa, yaitu guru beliau, yakni Mu'ad bin Fudalah. Nah, ini Mu'ad bin Fudalah ini adalah gurunya beliau. Gurunya beliau. Qala, beliau berkata, dalam rangka apa? Mu'ad bin Fudalah berkata,
dalam rangka mempertanggungjawabkan apa yang sudah dikabarkan kepada Imam Bukhari. Sehingga dia mengatakan, Hadatsana telah menceritakan kepada kami siapa? Itu Hisham. Berarti Hisham gurunya Mu'ad bin Fadlah. Kemudian Mu'ad bin Hisham mendapatkan hadis dari siapa? An Yahya dari Yahya, di mana huwa Yahya itu dikenal juga dengan nama Ibnu Abi Katsir. Nah, begitu jemaah. Nah, Ibnu Abi Katsir mendapatkan hadis dari Abu Kilabah, dari Abu Kilabah. Nah, kata Abu Kilabah, Anna Abal Malik, bahwa bahwa Abal Malik, Abal Malik haddatsahu telah menceritakan hadis ini. Qala, kemudian ia berkata, Abal Malik berkata, kunna, kami ini, ya, kami ini, kami ini ma'a Buroidah, bersama Buroidah fi yaumin, pada suatu hari, zigoimin yang berawan, begitu. Nah, kata Abul Malik, kami saat itu bersama Buroidah. Nah, hanya saat itu langit tengah berawan, begitu ya, tengah mendung. Faqala, kemudian itu Abul Malik berkata, Buroidah maksudnya Buroidah berkata, Bakiru, segera lakukan bisolat, sholat. Nah, segera segera lakukan sholat karena hari tengah berawan. Fa inna Nabi, karena sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kala bersabda. Nah, ini teks hadisnya jemaah, ya. Teks hadisnya yang ini. Man taroka sholat al asri, siapa yang sholat, siapa yang meninggalkan sholat asar, habito amaluh, akan batal amal-amalnya. Nah, begitu. Nah, jemaah yang Allah muliakan, hadis ini sudah kita bahas, tetapi seperti yang sudah kita sampaikan tadi, ini kita akan menuntaskan persoalan man taraka sholatal asri habito amali. Nah, itu yang akan kita tuntaskan. Begitu. Jadi siapa yang meninggalkan sholat asar akan batal amalnya. Gitu. Jawa yang Allah muliakan, eh, kita coba untuk mengulang bahasan yang kemarin, ya. Kenapa sholat asar itu sepertinya, kenapa Rasulullah tidak mengatakan barang siapa yang meninggalkan sholat maghrib, barang siapa yang meninggalkan sholat isya, gitu kan? Kenapa asar yang yang langsung disebutkan? Nah, karena sholat asar memiliki keutamaan jemaah, ya. Keutamaannya diantaranya adalah pertama, bahwa sholat asar, sholat, kita lihat sholat fajar dulu. Sholat fajar adalah seutama-utamanya sholat setelah sholat asar. Jadi urutannya yang paling tinggi adalah sholat asar dulu, baru sholat fajar dari 5 waktu sholat tadi. Jadi dari 5 waktu sholat tadi, yang paling utama adalah sholat asar, baru setelahnya sholat fajar, itu sholat subuh. Nah, jadi dengan demikian jamaah sekalian, sholat asar adalah seutama-utamanya sholat. Nah, begitu. Nah, kemudian jamaah sekalian, eh, makanya pantas, ya, kalau sholat asar itu adalah seutama-utamanya sholat, sehingga ketika hari mendung itu, ya, ketika hari mendung itu, Rasulullah bersabda, segerakanlah sholat asar. Kenapa? Karena memang dengan mendung itu, Rasulullah dan para sahabat tidak bisa tahu kapan, eh, karena dengan mendung tadi, ya,
kapan matahari itu menguningnya, ya, menguning untuk meninggalkan eh, waktu asar begitu. Nah, oleh karena itu harus disegerakan gitu. Nah, jemaah yang Allah muliakan, kenapa sholat asar dan sholat subuh itu diutamakan? Nah, di sini alasannya karena keduanya disaksikan oleh para malaikat sebagaimana dalam hadis masih dari Bukhari, yakni seperti ini, ya. Kita langsung saja ke teks hadisnya. Ya, teks hadisnya yang ini. Nah, Rasulullah bersabda, ya, ya ta'aqobuna fikum, itu eh, bergiliran pada kalian itu, kata Rasulullah. Siapa yang bergiliran pada kalian itu adalah malaikatun bilail, malaikat pada malam, malaikat malam, wa malaikatun bin nahar, dan malaikat pada siang. Jadi jamaah sekalian, jadi malaikat malam dan malaikat siang itu bergiliran mengelilingi kita. Nah, gitu. Wajajtami'una, mereka itu berhimpun dalam dua sholat, yakni fi sholatil fajri wa sholatil asar. Nah, jadi mereka itu ngumpul di sekitar kita itu pada sholat fajar dan sholat asar. Nah, begitu ya jemaah sekalian. Sumaya aruju, kemudian apa namanya, akan mi'raj, akan naik ke langit. Siapa yang akan naik ke langit? Alladzina tabu fikum. Maaf nih, masih batuk jemaah kalian ya. Nah, jadi eh, kemudian para malaikat yang berhimpun pada kita pada waktu sholat fajar dan sholat asar itu, kemudian mereka itu mi'raj ke langit, naik ke langit. Siapa? Ini malaikat-malaikat yang tidur dengan kita. Ya, gitu ya. Yang tidur dengan kita. Nah, karena mereka meninggalkan kita, fayas aluhum, lantas Allah bertanya kepada mereka. Lantas Allah bertanya kepada mereka. Nah, wahwa a'lamu bihim, dan Allah mengetahui kepada mereka tentunya, ya. Nah, pertanyaan Allah kepada para malaikat itu, kaifa taraktum ibadi? Kenapa kalian meninggalkan hamba-hambaku, wahai para malaikat? Fayakulun, mereka menjawab, ya, taroknahum wahum yusabbun, ya. Kami meninggalkan mereka karena mereka tengah sholat. Jadi wa atainahum, dan kami mendatangi mereka wahum yusabbun, mereka pun tengah sholat. Nah, jadi jamaah sekalian, para malaikat oh, keras keras bicara jadi batuk. Oh, jadi mereka itu meninggalkan kita itu dalam rangka lapor kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa itu hamba-hambamu ya Allah memang tengah sholat. Sholat apa yang dilaporkan? Ya dua sholat tadi, sholat fajar dan sholat asar. Nah, begitu ya. Nah, itu jamaah sekalian. Sehingga wajar dalam Quran surat Ghafir ayat 55 Allah berfirman, "Fasbir, maka bersabarlah, ya, maka bersabarlah, inna wa'dallahi hakun, karena sesungguhnya janji Allah itu benar. Wastagfir lidambi, dan meminta ampunlah engkau Muhammad bagi dosamu, wasabbi, dan bertasbihlah, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, bila asyi wal ibkar, pada saat pagi dan sore." Nah, pada saat sore dan pagi, ya. Nah, sore itu tentu
pada waktu asar dan ibkar itu pagi pada waktu subuh. Itu jamaah yang Allah muliakan apa keutamaan sholat asar tadi, gitu ya. Seperti itu makanya kita tidak boleh lalai dengan dua sholat tadi. Tentu saja ada sholat-sholat lain pun juga tidak boleh terlalaikan. Ya. Nah, hanya itu tadi ada dua titik tekan pada sholat fajar dan sholat asar tadi. Begitu. Kalau sholat fajar itu kita lalainya karena eh, kalau kita lalai pada sholat fajar itu apa namanya ciri orang munafik. Orang munafik itu kan lalai pada sholat fajar, ya. Nah, sholat subuh maksudnya fajar ini. Atau kita yang terhinggapi sifat-sifat kemunafikan lalai dengan sholat fajar. Ya. Nah itu ya. Nah, nah kalau sholat asar itu tadi kita lalai juga. Ya kalau sholat asar itu kan di penghujung waktu, ya, di penghujung waktu siang begitu. Sehingga kita eh, biasanya menyepelekan waktu asar, begitu ya. Nah padahal sholat asar itu harus disegerakan. Kenapa? Karena sholat asar itu adalah penghulunya dari sholat-sholat yang lima waktu tadi. Nah, yang jadi catatan jamaah sekalian, ini kalimat man taroka sholat al asri habito amalu. Nah, dalam hadis tadi ya, barang siapa yang sholat, man taroka, barang siapa yang meninggalkan sholat, yaitu sholat al asri, sholat asar, maka habito ini akan apa? Akan batal amaluhu amalnya. Nah, jamaah yang Allah muliakan, yang jadi masalah ada pertanyaan begini, apakah pengertiannya benar bahwa meninggalkan sholat asar itu semua amalnya terhapus? Apakah pengertiannya begitu? Ya, dan dari hadis tadi, jadi apakah yang dimaksud itu memang bahwa seseorang yang meninggalkan sholat asar itu semua amalnya terhapus? Memang seperti itu, sebagaimana dalam teks hadis tadi. Nah, dalam hal ini ada beberapa pendapat jamaah sekalian, ya. Nah, yang pertama kita meminjam pendapat Al-Muhallab, seorang ulama juga zaman ulama zaman apa ahli fikih, ya. Menurut Al-Muhallab yang dimaksud itu adalah seseorang yang meninggalkan sholat asar itu akan batal amalnya, maksudnya dia tidak memiliki pahala atas sholatnya. Jadi sholatnya sah, pahalanya tidak ada. Ya, begitu ya. Dan tentu dia tidak memiliki amalan yang akan diangkat oleh para malaikat dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian menurut Al-Muhallab. Jadi sholatnya sih sah, ya, sepanjang dia memenuhi rukun, memenuhi prosedur yang sudah ditetapkan, sah. Sebagaimana saum seseorang juga sah, ya, walaupun dia bergunjing, walaupun dia melakukan kemaksiatan yang lainnya, tapi ya sepanjang saumnya dilakukan dengan benar sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, sah. Tetapi pahala atasnya, nah, ya, itu yang hilang. Dan dalam hal ini malaikat tidak membawa sesuatu apapun dari sholat yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menurut Al-Muhallab. Nah, jamaah, segolongan orang berpendapat bahwa nah, amalan saat itu gugur. Begitu ya, amalan saat itu gugur. Itu saat ia meninggalkan sholat asar. Jadi pada saat itu saja katanya. Pada saat itulah, ketika dia meninggalkan sholat asar, maka pada saat itulah gugur amalannya, ya, gugur amalnya. Nah, begitu. Itu menurut pendapat yang
kedua. Nah, begitu ya. Jadi tidak seluruhnya gugur, kecuali pada saat yang terkait dengan waktu itu. Nah, jemaah yang Allah muliakan, nah kita apa? Eh, sapa-sapa dulu ya jemaah. Mungkin sudah pada hadir seluruhnya, Bapak Ibu dosen, kemudian juga apa namanya, eh, Bapak Ibu dosen, kemudian sahabat karib kerabat dimanapun Anda berada, dan adik-adik mahasiswa seluruhnya, dan mungkin ada yang ada pelajar juga. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali bersua walaupun mungkin kita tidak jadi ada luringnya ya. Insya Allah minggu depan ada luring lagi ya, ada apa? Ada tatap muka seperti biasa, ada tatap muka, ada tatap maya seperti yang biasa. Nah, jamaah yang Allah muliakan. Nah, coba kita lihat pendapat yang ketiga. Nah, kalimat tarku itu ada dua macam. Tarku yang mana maksudnya? Itu yang ini, jemaah. Ini yang taroka itu kan meninggalkan ya. Nah itu. Jadi kalimat tarku, kalimat meninggalkan itu ada dua macam. Nah yang pertama, kalau dia itu meninggalkan keseluruhan, ya keseluruhan, maka ini akan menggugurkan seluruh amal. Nah, jadi meninggalkan keseluruhan, ya mestinya yang gugur itu juga keseluruhan amal. Nah, yang kedua, jamaah sekalian, meninggalkan sholat tertentu pada hari tertentu. Ini menggugurkan amal pada hari itu saja. Ini sama dengan pendapat yang kedua yang nomor B tadi. Ya. Dalam hal ini, timbul pertanyaan jamaah. Bagaimana mungkin amalannya gugur, tetapi tidak dihukumi murtad? Nah, ini berkembang nih. Berkembang. Mestinya kalau amalnya gugur itu, dia murtad. Dalam hal ini meninggalkan sholat kan murtad, begitu kan? Kenapa tidak dihakimi murtad? Maka jawabannya ada beberapa dalil yang intinya bahwa keburukan akan menghapuskan kebaikan dan sebaliknya. Ya, keburukan itu akan menghapuskan kebaikan dan kebaikan akan menghapuskan keburukan. Nah, itu jamaah sekalian, seperti halnya dalam Quran surat 2 ayat 264 dan surat Al-Hujurat ayat 2. Nah, coba kita lihat ini jamaah sekalian, eh, belum sempat ini dituliskan apa Qurannya. Nah, kita boleh langsung ke Al-Qurannya ya. Nah, yang ke Al-Qurannya ke yang tadi. Nah, yang ini. Nah, begitu ya jamaah sekalian. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, nah, ya eh, dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u, jangan kalian meninggikan aswatakum, suara kalian, fauqa sautin nabi, melebihi suara nabi, ya. Jadi jangan menyaingi suara nabi, begitulah ya. Wala tajharu, dan janganlah kalian mendohirkan, menampakkan lahu bagi nabi, bil kauli, dengan sebuah ucapan, kajah riba dikum riba din, seperti menjahirkannya suara kalian atas yang lainnya. Nah, gitu ya. Jadi, wahai orang-orang yang beriman, janganlah meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Dan jangan pula berkata kepada Nabi,
dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya sebagian kamu terhadap yang lain. Kenapa begitu? Nah, ada ancaman. Kalau melakukan begitu, melakukan meninggikan suara melebihi Nabi, ya, maka antah bato, nah kalimatnya habato juga, antah bato akan, kalian akan, antah bato akan gugur amalukum, amal kalian, wa antum latas urun, sementara kalian tidak apa, tidak menyadarinya. Nah, jemaah sekalian. Nah, ini berarti surat Al-Hujurat ayat 2 ini cukup memberikan satu penjelasan kepada kita bahwa kemaksiatan itu akan menghapus kebaikan. Ya. Kemaksiatan di sini dalam bentuk meninggikan suara di atas seorang nabi. Begitu. Ya, mengeraskan suara, mengungguli suara nabi. Maka hal yang demikian itu cukup menjadi alasan akan batalnya amal kita. Begitu. Nah, coba kita lihat Quran surat yang lainnya. Misal ini Quran apa lagi tadi ya? Oh ya, ya. Oh, tadi ini ada yang ini ya mas sekalian ya. Nah, oh ada ini ada surat Al-Baqarah. Misal ini ada surat Al-Baqarah. Oh, nah ini surat Al-Baqarah ya mas sekalian nih. Nampak terlihat ya? Surat Al-Baqarah ayat 264. Nah, ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum, jangan kalian membatalkan sedekah kalian bil manni wal adza, dengan menyebut-nyebut saya sudah bersedekah, wal adza, dan memberikan rasa sakit hati kepada orang yang menerima sedekah. Begitu, tidak mas kalian. Ya, nah jadi kembali lagi, kembali lagi ya mas kalian. Tadi teh belum di share ya. Eh, 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 eh. Ini ayatnya yang tadi ini. Sudah tadi ya di share tadi kan sudah ya ini. Nah ini, nah ini yang tadi jadi eh, seperti ini. Nah, apa ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jadi wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jangan kalian membatalkan sedekah kalian bil manni wal adza, dengan ucapan kita dengan menyebut-nyebutnya, wal adza, dan memberikan satu apa, satu rasa sakit kepada yang menerimanya. Ah kamu mah dan memang apa misal dan sebagainya begitu. Nah itu ya mas kalian, eh, bahasan kita hari ini. Jadi kesimpulannya, ya teman sekalian, kesimpulannya yang dimaksud dengan batal daripada apa, nah ini, nah yang dimaksud dengan apa, yang dimaksud dengan kalimat meninggalkan sholat asar bisa menggugurkan amalnya, maksudnya Allah menunjukkan akan keutamaan sholat asar tadi, ya. Jadi pertama, sholat asar itu adalah merupakan penghulunya dari sholat-sholat yang lainnya, begitu ya. Sehingga meninggalkannya ya menggugurkan amal. Tetapi menggugurkan amal yang dimaksud adalah menggugurkan keutamaannya, menggugurkan keutamaan sholat asar tadi, alias
kita tidak mendapatkan apa-apa, begitu ya, dari keutamaan sholat asar tadi. Jadi hanya gerakan dohir saja. Terlebih kalau sholat asarnya kita lakukan biasa-biasa, begitu ya. Tidak ada kehusuan, apa eh, kepasrahan yang total di hadapan Allah, alias hanya menggugurkan kewajiban saja, tentu saja begitu. Baik, itu jamaah sekalian bahasan kita hari ini. Insya Allah minggu depan kalau tidak ada halangan, kalau Allah ini kita bisa luring kembali di samping lah, di samping dari begitu. Bapak kembali ke siapa tadi? Silakan. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Elan, Dr. Elan atas pematerian pada sore kali ini. Beranjak kepada acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mangga dari bapak-bapak, ibu-ibu, akan teteh sekalian bagi yang ingin bertanya, boleh di raise hand terlebih dahulu dan on mic, ataupun boleh dituliskan di kolom obrolan. Mangga, saya persilahkan. Bagi mereka yang ada di TV UPI, jamaah sekalian ini juga disiarkan di YouTube di TV UPI. Silakan untuk boleh apa, me, apa, ngechatnya juga ya. Silakan. Silakan jemaah sekalian, barangkali ada yang akan disampaikan. Nah, ya, ini jadi sambil nunggu nih, Kang Ahmad Syauqi ya, sambil nunggu pertanyaan. Jadi kesimpulan dari bahasan kita ini adalah bahwa sholat asar itu adalah penghulunya atau ketuanya atau istilahnya sebaik-baiknya sholat adalah sholat asar. Ya, hanya biasanya kita terlalaikan dengan sholat asar itu karena memang ya sholat asar itu di ujung siang kan ya. Kalau yang namanya di ujung siang itu kita selalu lalai karena ini dan itu, begitu ya. Nah, sementara kalau sholat fajar, sholat subuh, seseorang terlalaikan itu karena biasanya kalau orang munafik sudah jelas ya, orang munafik itu tersifatinya dengan sholat isya dan sholat subuh, begitu. Nah, karena mereka amat lalai dengan sholat isya dan sholat subuh. Orang munafik itu ya, hanya kalau kita sih bukan bukan munafik, kalau kita lalai ya, tetapi terhinggapi, terhinggapi sifat-sifat kemunafikan, sehingga kita lalai pada sholat subuh, begitu. Nah, so padahal jamaah sekalian, baik sholat asar maupun sholat isya adalah dua sholat yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena malaikat itu berduyun-duyun, berhimpun-himpun ya di sekitar kita, begitu. Nah, kemudian mereka kemudian naik ke langit, ke hadirat Allah untuk melaporkan bahwa para hambanya ini apa, tengah sholat, begitu ya. Nah itu jamaah yang Allah muliakan, silahkan barangkali ada yang akan bertanya, boleh lewat chat, boleh apa namanya, open mic langsung. Nah, bagi mereka yang di TV UPI juga boleh di apa, bertanya. Nah, jamaah sekalian ini siaran kita ini alhamdulillah bismillah ya disiarkan juga melalui YouTube TV UPI begitu ya. Ya. Demikian Ahmad Syauqi.
Ya, Mhm. begitu Bapak. Iya. Eh, Mungkin kepada sekali lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, Kang Teteh sekalian, mangga bagi yang ingin ada yang dipertanyakan, silahkan langsung saja on mic ataupun boleh ditulis di kolom obrolannya, mangga dipersilahkan. Boleh. Boleh yang berkaitan, boleh yang tidak berkaitan juga, nggak masalah. Ya. Boleh bertanya dari hal yang berkaitan, boleh bertanya dari hal yang tidak berkaitan. Nggak masalah, kita apa namanya membahas supaya jadi pembahasan kita A misal, tetapi tentu saja kalau ada B yang akan kita bahas ya B juga silakan kita bahas juga. Nah, masalah tidak tergantung pada perkembangan bahasan kita gitu dia mas kalian ya. Ya, jemaah yang Allah muliakan, ini Kang Ahmad Syafi'i sambil ini ya, sambil nunggu. Jadi kajian hadis ini sudah kurang lebih 5 tahun berjalan, alhamdulillah dengan izin Allah. Hanya memang eh, tentu saja dalam 5 tahun itu ada beberapa kendala-kendala sehingga kita kadang libur beberapa eh, dekade ya begitu. Kadang juga kita terus stabil. Nah, ini, nah oleh karena itu semoga mohon doanya. Ya, kita sudah mulai memulai lagi kajian dan semoga tidak ada kendala ini dan itu. Ya, nah, jemaah yang Allah muliakan. Baik, atau kalau tidak ada yang akan kita bahas, ya, silakan Kang Ahmad Syauqi untuk ditutup saja. Ya, Ya, baik, mungkin bila tidak ada pertanyaan, saya kita beranjak ke acara selanjutnya yaitu eh, doa penutup terlebih dahulu yang akan dibacakan atau dibawakan oleh Bapak Dr. Elan Sumarna. Mangga pada Bapak saya persilahkan. baik, kita berdoa jemaah sekalian. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya mujibud da'wat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardo wa adkhilna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik, terima kasih pada Bapak Elan atas doa penutupnya. Lalu kita beranjak kepada syarat terakhir yaitu penutup. Alhamdulillah kajian kitab Sahih Bukhari pada sore hari ini telah selesai. Marilah kita tutup pada acara sore kali ini dengan mengucap Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin serta doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga
ilmu yang telah kita peroleh pada sore hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih atas kehadirannya pada Kang Kete, Bapak Ibu. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam kajian pada sore hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, Waalaikumsalam eh, warahmatullahi wabarakatuh. jemaah nanti ya setelah ini kita share materinya. Baik, Bapak mohon diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.